Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memaklumi bahwa pertama terjadi perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perang Badar, ibadallah. Dalam peperangan ini kita bisa melihat begitu jauh bilangan jumlah orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. 3 kali lipat bandingannya, ibadallah. Maka kita sama-sama tahu dalam kondisi seperti itu, sekalipun kita tidak ada di barisan para sahabat saat itu, namun kita bisa merasakan bagaimana karbun azim, perkara yang begitu besar dan mengkhawatirkan kepada umat saat itu, ibadallah. Ada titik yang menarik, yang titik ini dijadikan suatu hikmah yang besar, terutama bagi orang-orang yang di hadapannya masalah yang begitu banyak, di hadapannya kehidupan yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Namun ternyata hal tersebut, kekhawatiran yang begitu besar, pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Muslimin sedikit, persenjataan tidak lengkap karena bukan untuk tujuan perang. Musuh begitu banyak, lengkap dengan bersenjata. Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melupakan satu hikmah di balik itu semua, ibadallah. Kita hanya mengenal bagaimana kemenangan Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Namun kita tidak pernah mengingat apa kunci kemenangan tersebut, ibadallah. Di dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bagaimana saat seorang sahabat Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menginformasikan tentang musuh semakin mendekat. Ya Rasulullah, al-adu, wahai Nabi, musuh sudah dekat. Wahai Nabi, musuh sudah dekat. Wahai Nabi, musuh sudah dekat. Apa yang Nabi jawab, ibadallah? Jawaban inilah kunci kalau kita ingin hidup betul-betul berhasil, ibadallah. Kesulitan di depan mata kita akan menjadi kemudahan kalau kunci ini selalu kita jaga, ibadallah. Seperti halnya seseorang menjaga berangkasnya, menjaga ini dan itunya dengan satu kunci andalannya, maka Allah pun telah menitipkan kepada syariat Nabi Muhammad melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci yang menjadi andalan bagi umat Islam. Kalau kunci ini dia jaga, jangankan cuma kehidupan yang terbelit ekonomi semata, kehidupan kita untuk di akhirat pun ancaman neraka yang begitu luar biasa itu akan kita lewati dengan keselamatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi jawab saat itu, ibadallah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salah, as-salah. Nabi mengatakan salat wahai Abu Bakar, salat wahai Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri kembali. Kemudian Nabi mengumandangkan takbirnya, Allahu Akbar. Kemudian Nabi membaca istiftah, membaca bismillah, membaca surat, dan Nabi Muhammad salat 2 rakaat sampai Abu Bakar datang lagi karena khawatir musuh semakin mendekat. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Abu Bakar, as-salah, as-salah, as-salah. Salat wahai Abu Bakar. Ibadallah, dulu ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah orang yang betul-betul banyak kemaksiatan, betul-betul banyak kesalahan. Namun hidayah Allah begitu kuat bagi dia. Hidayah Allah begitu datang kepadanya, dia segeralah berangkat ke Imam Hasan Al-Basri dan beliau mengeluhkan keadaannya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, ana rajulun muzlibun, aku ini laki-laki yang penuh dengan dosa. Wa ana rajulun khati'un, aku laki-laki yang penuh salah. Wa ana rajulun mujrimun, aku laki-laki yang terus bermaksiat. Aku ingin kembali kepada Allah, wahai Imam Sufyan, wahai Imam Hasan Al-Basri. Namun aku tidak tahu aku ini harus memulai dari mana untuk perubahan hidupku. Maka Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu beliau katakan, "Idza aradta an tughayyir hayataka wa lam tadri min ayna
tersebut menjadi sebuah doa, wahai laki-laki yang saleh. Makanya dahulu ibadallah, ulama-ulama kita as-salihin, baik dari kalangan para keturunan Nabi Muhammad atau dari kalangan bukan keturunan Nabi Muhammad, saat ada di antara umat yang mengeluhkan tentang sempitnya perekonomian, kesulitan yang bertubi-tubi dalam kehidupan, selalu yang mereka tanya adalah bagaimana salatmu dengan Allah, bagaimana berjamaahmu di dalam salat, bagaimana qabliyah dan ba'diyahmu, bagaimana sebelum subuhmu. Maka saya teringat ada seorang laki-laki kepala rumah tangga yang sedang diuji perekonomian yang berat ibadallah. Dia memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Pagi dua anak ini tidak menemukan sarapan, hanya seteguk air putih ibadallah. Saat sore hari sang suami di tempat pekerjaannya dia terus berjuang mencari sesuap nasi, namun ternyata ujian tetap menghampirinya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Pergi dengan lesu ibadallah, lusuh, pergi dan pulang ke rumahnya dengan penuh air mata, kesedihan melihat kedua putranya mungkin saja menanti-nanti makanan yang saat itu mereka kelaparan ibadallah. Sesampainya laki-laki soleh ini di rumahnya, waktu isya telah berlalu, sampailah laki-laki soleh di depan rumahnya dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Istri yang salihah membukakan pintu seraya menjawab waalaikumsalam. Dibukalah pintu, kemudian sang ayah bertanya kepada istrinya atau sang laki-laki saleh, di mana kedua putra kita yang saleh-saleh itu? Jawab seorang ibu, wahai suamiku, putra kita dari pagi merengek nangis kelaparan, hanya tegukan air yang masuk ke dalam perutnya, dan tadi pada saat sebelum isya aku berusaha untuk menidurkannya, dan alhamdulillah mereka tertidur wahai suamiku. Suaminya mengatakan, wahai istriku, apakah mereka tidur sebelum isya? Istrinya menjawab, iya wahai suami. Bangunkan. Kata istrinya, ini kalau dibangunkan kesian mereka akan kelaparan, sepanjang malam tidak akan bisa tidur. Bangunkan. Sungguh aku kepala rumah tangga diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan keluargamu untuk menjalankan salat. Dan itu sesuai dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Maka sang istri pun berkata, biarkanlah tidur, karena kalau terbangun rasa laparnya akan kembali kesian. Sang suami mengatakan, wahai istriku, bangunkan mereka untuk salat. Sungguh Allah telah menjamin rezeki bagi mereka yang memerintahkan salat kepada keluarganya. Dibangunkan dua anak ini, diperintahkan salat isya ibadallah. Selepas salat isya berjamaah, salat isya selesai ibadallah, tiba-tiba ada ketukan terdengar dari depan rumahnya. Subhanallah, ketukan itu seorang laki-laki yang membawa makanan yang hangat begitu luar biasa. Kemudian orang yang memerintahkan kepada putranya ini untuk salat ibadallah, dia bertanya kepada si pengantar makanan, ada gerangan apa engkau membawa makanan ini kepada kami? Sang pengantar makanan menjawab, aku tidak tahu ada apa, namun di rumahku yang terjadi aku masak hidangan begitu lezat, mengundang seorang tamu namun dia tidak makan, dan tamu itu pulang. Maka aku melangkahkan kaki ini dan aku berkata dalam hatiku, kemanapun kaki ini melangkah, di tempat itulah aku berikan makanan. Ibadallah, ini gambaran kecil dari banyaknya gambaran-gambaran dan sejarah-sejarah, bahkan mungkin terjadi kepada kita ibadallah. Saat kita menegakkan salat dengan baik, saat kita menegakkan salat dengan begitu khusyuknya, kita lakukan sesuai perintahnya, mengikuti anjuran syariatnya, ibadallah, Allah akan menjamin orang-orang tersebut bahagia dunia dan akhirat ibadallah. Namun kenyataannya kita lihat bagaimana kita dengan saudara kita yang salat seakan-akan menjadikan kita sebuah beban yang berat, sehingga saat selesai salat itu kita terasa beban ini ringan, padahal salat bukan beban ibadallah. Salat itu kelezatan, salat itu nikmat, karena dia adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki, "Idza shallait," apabila engkau sedang salat, "fa innaka tunaji rabbak," sesungguhnya engkau telah bermunajat kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Dan kita melihat di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-'ahdu bainal 'abdi wa rabbih as-salat."
ikatan antara hamba dengan Tuhannya yaitu Allah. Ikatan tersebut adalah salat ibadallah. Maka oleh sebab itu mungkin di antara kita ada yang salat 5 waktunya alhamdulillah, berjamaahnya alhamdulillah, namun qabliyah ba'diyahnya mereka lalai. Tingkatkanlah hal itu ibadallah. Atau mungkin qabliyah ba'diyahnya sudah bagus, tapi zikir, doa selepas salat begitu sombongnya hamba-hambanya yang setelah mereka sujud mereka langsung bangkit meninggalkan tempat sujudnya tanpa merengekkan kepada Allah dengan doa-doa terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dan doa itu mustajab aqibas salat, selepas salat doa kita mustajab ibadallah. Maka kunci utama dalam kehidupan kita as-salah. Sampai Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Yang pertama akan dihisab di yaumil qiyamah bagi hamba-hamba Allah adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Apabila salatnya sudah betul maka amal yang lain pun menjadi betul. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya hancur, salatnya tidak diterima, salatnya enggak benar, bolong-bolong, kosong, fardunya ditinggal, maka semua amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadallah, tumbuhkanlah kecintaan kita terhadap salat. Jadikanlah kebutuhan kita terhadap salat melebihi kebutuhan kita terhadap beras ataupun semacamnya, uang, dunia. Ibadallah, tingkatkanlah itu semua. Sungguh saat manusia betul-betul kuat di dalam salatnya, maka saat itulah kuat juga pertolongan Allah, anugerah Allah, kedermawanan Allah. Allah akan memberikan kepada mereka ibadallah. Maka oleh sebab itu ibadallah, tiada satu kunci yang harus kita pegang dari kita tempat salat ini dan kita pulang ke rumah kita ajarkan keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita. Apa itu? As-salat. Salat ibadallah. Enggak ada kata-kata yang lain lagi ibadallah. Tidak ada. Salat ibadallah. Coba Anda lihat, tengok saudara-saudara kita, mereka sibuk dengan game online, mereka sibuk dengan internet, mereka sibuk dengan partainya, mereka sibuk dengan ahzabnya. Kesibukan itu semua mungkin ada yang baiknya dan mungkin ada yang buruknya. Tapi dengan salat ibadallah itu nomor 1. Utamakanlah salat di atas segala-galanya ibadallah. Utamakanlah salat di atas segala-galanya ibadallah. Saat ada panggilan hayya 'alas shalah, saat itulah bergegaslah kita memenuhi panggilan tersebut, karena kita tahu bukan cuma hayya 'alas shalah yang kita dengar, namun ada kalimat hayya 'alal falah, kemenangan, kebahagiaan, al-fauzu minallah, kebahagiaan dari Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat Allah titipkan ada pada salat kita ibadallah. Makanya oleh sebab itu ibadallah, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, kepada semua muslimin untuk meningkatkan salatnya, karena tidak ada sesuatu yang mengundang pertolongan Allah dengan cepat daripada salat, menyebabkan doa-doa kita diijabah daripada salat, menyebabkan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat daripada salat. Maka kunci utamanya ada pada salat kita ibadallah. Iringilah salat fardu itu dengan qabliyah dan ba'diyah, kemudian dengan azkar, zikir-zikir dan doa-doa selepas salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk kita menjalankan salat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بقدسه وثلث بالمؤمنين فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلامة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. في الصلاة.